Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, minggu kemarin saya memberikan tugas yaitu materi dasar, praktikum dasar tentang bahasa Asia. Semoga dari apa yang kalian bikin itu tidak ada yang error ya teman-teman. Karena juga nanti itu akan saya nilai juga masalahnya ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru. Ini kita juga masuk praktikumnya ini sebenarnya kita udah praktikum aja ya tentang bahasa Asia. Kita akan masuk materi baru tentang yang namanya fungsi percabangan ya. Kalau kemarin kita sudah menerapkan dari program yang kalian buat kemarin, juga itu menerapkan dari pengenalan variabel, kemudian tipe datanya dari variabel tersebut apa ya kan. Nah, kemudian juga kita sudah mengenalkan operator, yang mana operator itu ya seperti kali bagi tambah kurang sama dengan gitu ya, kita menggunakan itu. Kemudian juga kita sudah menerapkan seperti apa contoh aplikasi-aplikasi sederhananya, penerapannya dengan menggunakan bahasa C gitu ya teman-teman. Nah, kemudian bagi sekarang adalah materi fungsi percabangan. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita menerapkan adanya fungsi percabangan di dalam sebuah pemrograman atau sebuah pengkodingan kita di dalam bahasa C nanti gitu ya. Karena akan lebih luas lagi cakupan dari program kita nanti. Kalau tadi kemarinnya itu baru sederhana, sekarang kita perluas lagi dengan adanya fungsi percabangan. Nah, kita lihat fungsi percabangan ini seperti apa teman-teman ya. Kita baca dulu bahwa fungsi percabangan ini adalah sebenarnya disebut dengan struktur dari keputusan teman-teman ya. Struktur keputusan gitu ya. Struktur program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan gitu ya. Ibaratnya dengan adanya fungsi percabangan ini nanti akan ada perbandingan untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam syarat-syarat fungsi percabangan nanti itu di dalam pemrograman itu akan mempunyai sebuah pernyataan double ya, atau yang dapat bernilai benar atau salah teman-teman gitu ya. Nah, biasanya sebuah syarat terdiri dari operasi-operasi yang dihubungkan dengan operator, operan-operannya. Seperti contoh sama dengan kurang dari, besar dari ya, kurang atau besar dari, kurang dari, besar dari, kurang sama dengan, besar sama dengan, dan juga kita akan bisa menggunakan fungsi and dan or atau gitu ya. Nah, kita lihat di dalam deskripsi kondisi tersebut ya. Ini kalau kita lihat di dalam flowchartnya ini teman-teman ya. Nah, fungsi kendalinya itu akan seperti ini. Jika kondisinya, lihat kondisi ini. Misalnya di awalnya mungkin udah kita tentukan bahwa di sini ada start, kemudian kita deklarasikan variabelnya, kemudian kita inputkan datanya ya kan. Kemudian masuk dia ke fungsi percabangannya ini nih misalnya. Misalnya yang kita inputkan apa misalnya ya kan. Di saat kondisinya ini kita inputkan misalnya benar pernyataannya ya teman-teman, misalnya benar nih, maka langkah selanjutnya dia akan masuk ke flowchart yang benarnya, maka dia informasikan ke yang benarnya. Tetapi jika informasinya salah ya, nah maka dia akan masuk ke kondisi yang ke salahnya gitu loh, yang keduanya. Nah, seperti ini penerapan kondisi. Jadi ada perbandingan di sini. Andaikan dia benar, masuklah ke pernyataan yang benarnya. Andaikan dia salah, masuk ke pernyataan yang salah. Gitu. Intinya seperti itu, teman-teman ya. Salah bukan berarti ya salah total, enggak, tapi masuk ke kondisi kedua. Ibaratnya kondisinya benar, dia masuk kondisi satu. Tetapi kalau misalnya kondisinya salah, nggak sesuai, maka dia masuk ke kondisi dua. Intinya seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita lihat contohnya lagi di dalam relationship ini, logic operator ya. Itu nanti kita akan menggunakan kondisi-kondisi operator seperti ini dalam menggunakan perbandingan tadi, teman-teman. Ada sama dengan, tapi kita menggunakan dua sama dengannya ya di dalam pemrogramannya nanti codingannya. Kemudian tidak sama dengan seperti ini, tanda seru sama dengan ya. Kemudian ada lagi lebih besar, kemudian lebih besar sama dengan, dulu kita udah bahas tentang sama dengan, lebih besar dengan sama dengan, lebih besar sama dengan ya. Nah, lebih kecil sama dengan ya. Kemudian juga bisa kita nanti akan menggunakan logic operator seperti not, itu adalah tanda seru, menggunakan tanda seru, and ya, dan ya, fungsi dan menggunakan double simbol ini nih, simbol and ya. Nah, kemudian kalau or kita menggunakan ini nih, di keyboard ada nih tampilan tombol untuk tekan seperti ini simbolnya ya, gunakan 2 kali. Nah, ini kondisi-kondisi operator-operator yang kita butuhkan saat kita membangun sebuah
fungsi percabangan atau fungsi perbandingannya teman-teman. Ini operatornya. Kondisinya, ilustrasinya seperti tadi. Jika misalnya dia salah atau dia misalnya kondisinya dia benar, maka masuk ke kondisi pertama. Iya, gitu ya jawabannya. Tetapi jika kondisinya salah, kan di sini tidak, maka dia masuk ke kondisi keduanya di sini nanti seperti itu. Nah, kalau kita lihat contoh di flowchart, contohnya seperti ini. Kita kemarin udah membahas tentang flowchart juga ya. Di logarithm yang kalian gunakan itu juga ada fungsi percabangan gitu ya. Simbolnya seperti ini nih teman-teman ya. Nama simbolnya ya seperti belah ketupat gitu ya. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Kita mulai dia. Tetap dimulai dari start. Kemudian kita inputkan variabelnya gitu ya. Inputkan variabelnya, inputkan variabel, deklarasikan variabelnya ya. Deklarasikan dulu, kenalkan dulu variabelnya ya. Kemudian barulah kita inputkan apa yang perlu kita inputkan ya. Sebenarnya inputkan. Barulah diinputkan di sini masuk ke dalam kondisi. Misalnya dari syarat kondisinya adalah misalnya P sama dengan 1. Misal kondisi sini adalah P sama dengan 1. Yang kita inputkan P di awal itu adalah 1. Pas dia baca ternyata P sama dengan 1, berarti benar dong yang kita inputkan, otomatis pernyataannya akan masuk ke perintah 1, ke pernyataan 1. Andaikan pas kita inputkan tadi di sini adalah P sama dengan 2, sedangkan di syaratnya adalah P sama dengan 1, otomatis salah, ya salah, berarti dia masuk ke pernyataan ke perintah 2 gitu ya, salah gitu. Nah seperti itu contohnya teman-teman. Nah jika pernyataannya itu selesai, proses perbandingannya selesai, maka selesai dia, dan kita tutup dengan stop. Nah ini adalah satu percabangan teman-teman, bisa jadi 2, bisa jadi lebih dari 1 gitu. Penerapannya juga bervariasi untuk percabangan ini. Nah kita lihat struktur dari percabangan ya. Ada struktur percabangan bersyarat, ada yang tidak bersyarat gitu ya. Jadi yang bersyarat ini ada 4, ada if else, ada nested if, atau if majemuk ini ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan codingan dari switch case ya. Waduh, burungnya lagi ribut ya, berkicau ya. Jadi kalau misalnya kalian dengarkan di sini ada backsound suara burung berkicau teman-teman ya. Nah itu adalah backsoundnya ya teman-teman ya. Biar nanti kalau saya upload di YouTube ini nggak di copyright nanti ya. Nah jadi tolong kalian nikmati sajalah ya. Nah memang lagi mengganggu sekali burung di sini berkeliaran ya. Nah kita lanjut lah ya. Bersyarat, misalnya kita lihat contoh-contoh dari satu-satunya yang ini. If, misalnya contohnya if-nya 1 gitu. Nah kalau misalnya if-nya 1, maka kondisi nanti akan seperti ini. Seperti contoh sebelumnya tadi, akan masuk ke dalam kondisi jika misalnya pernyataannya benar, maka masuk ke statement yang benar. Tapi kalau misalnya salah, dia masuk ke statementnya yang lain ya. Kenapa dia seperti ini? Karena if-nya 1 ya, paham ya. Nah coba kalau misalnya kondisinya if-nya lebih dari 1, seperti apa penerapannya di flowchart-nya. Nah ini contohnya kalau if biasa ya. Kalau misalnya di codingan, nanti di borlansinya ya, di codingan kita bikin, kita buatkanlah dulu modulnya apa, kemudian main void, buka kurung, kemudian kita deklarasikan variabelnya. Bahwa di sini variabelnya ada x dan y, yang mana tipe datanya adalah integer ya. Kemudian di sini diketahui bahwa x adalah 100, y adalah 10 ya teman-teman. Nah paham ya. Nah di sini ada if nih, berarti kita menggunakan fungsi percabangan. Kalau kita adanya jika berarti itu fungsi percabangan teman-teman ya. Nah if, jika buka kurung x besar dari y, nah ya, maka hasilnya akan keluar seperti ini, x lebih besar dari y ya, maka hasilnya akan keluar. Nah kalau kita lihat di atasnya bahwa x itu memang 100 nilainya, y adalah 10, berarti x lebih besar dari y. Kalau dari pernyataan if-nya seperti ini, sedangkan nilai yang di atasnya itu juga seperti ini, berarti jawabannya apa? Benar dong ya kan, berarti true jawabnya ya kan. Maka pernyataan seperti ini nanti akan tampil teman-teman. Kenapa? Karena pernyataan di atasnya benar bahwa x lebih besar nilainya dari y, maka pernyataan ini akan tampil. Tetapi andaikan misalnya x-nya yang 10, misalnya y-nya yang 100 misalnya teman-teman, kalau kita baca pernyataan if-nya bahwa x lebih besar dari y, otomatis itu akan salah ya kan, karena
X-nya kecil sebenarnya dari Y gitu ya, tapi pernyataannya lebih besar di sini, maka tampilan pernyataan ini nggak akan tampil dia. Nah seperti itu teman-teman, dia akan menampilkan if-nya kondisinya jika benar gitu. Nah itu adalah contoh kalau if-nya satu gitu. Kalau misalnya if-nya lebih dari satu, berarti kita menggunakan if bersari if else namanya ya, yang mana if else ini adalah kondisi yang mana kondisinya itu lebih dari satu, perbandingannya percabangannya lebih dari satu ya. Contohnya akan banyak. Contohnya sederhana seperti ini. Contoh sama seperti tadi. Jika kondisinya benar, maka dia masuk ke statement yang benar. Nah, jika salah, maka dia masuk ke statement yang salah. Kalau tadi kan if ini kan nggak ada statement salahnya nih, statement yang salah. Kalau ini ada statement yang salahnya, bahwa ini juga ada else-nya berarti. Ini contohnya. If, else. Jika dia benar, masuk ke kondisi yang benar. Jika dia salah, else, berarti dia masuk ke kondisi yang salah. Berarti di sini ada pernyataan salahnya kita buatkan. Kalau di sini kan nggak ada tadi ya. Nah di sini kan nggak ada nih pernyataannya, cuman yang benarnya aja yang di sini nih. Nah di sini. Kalau di sini ada pernyataan yang salah juga, apa pernyataan yang kalau misalnya tidak benar, pernyataannya lain ya, seperti itu. Contoh lainnya juga akan banyak nih if else ini. Contoh seperti ini. Sama ya, contohnya seperti tadi kita codingkan misalnya seperti tadi. Kalau tadi misalnya pernyataan yang benar aja kita buatkan, kalau ini kita ada else-nya, bahwa pernyataan salah pun juga nanti akan ada pernyataannya seperti itu. Nah seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi andaikan misalnya X besar dari Y, sedangkan yang diinputkan di sini Y X-nya adalah 100, Y-nya adalah 10 gitu ya. Tapi di pernyataan if-nya X besar dari Y, otomatis yang akan dikeluarkan adalah ini, bahwa Sion adalah X lebih besar dari Y. Nah seperti itu ya teman-teman. Andaikan misalnya di sini adalah nilainya X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan 100, maka yang akan ditampilkan adalah, karena ternyata kalau misalnya X-nya 10, Y 100, harusnya X lebih kecil dari Y, sedangkan pernyataannya X lebih besar dari Y, berarti otomatis pernyataannya salah. Dia akan masuk ke pernyataan keduanya, bahwa X tidak lebih besar dari Y gitu. Andaikan misalnya di sini kalian bikin 10, X-nya, Y-nya 100, tapi pernyataannya salah ternyata dari nilainya sebelumnya gitu ya kan, maka dia akan masuk ke pernyataan yang salah. Tetapi kita keluarkan pernyataan tersebut gitu, bahwa X tidak lebih besar dari Y. Nah seperti itu teman-teman, contoh sederhana dari if else gitu ya. Contoh lebih lanjutnya ada yang namanya nested if. Nested if adalah kondisi yang mana if-nya itu lebih dari 1, 2, 3 dan lebih pokoknya gitu ya. Ada lagi yang namanya if lebih, di dalam if ada if lagi gitu. Jadi ada kondisi di dalam if ada if lagi gitu ya. Kalau if else ini adalah ada if, kemudian ada if lagi, ada if lagi. Nah kalau misalnya nested if atau if majemuk ini adalah di dalam if ada if lagi, di dalam if ada if lagi. Nah seperti itu loh intinya ya. Semoga sih kalian paham ya maksud saya itu seperti apa. Nah contohnya seperti ini ilustrasinya. Di dalam kondisi pertama udah masuk kondisi pertama, kemudian di dalam kondisi if yang satu ini masuk lagi ke if yang baru gitu loh. Jadi di dalam if ada if lagi gitu. Nah, intinya seperti itu teman-teman ya. Nah nanti contoh gambarnya nanti akan seperti ini nih ya. Nah seperti ini, ada lebih dari beberapa if di dalam nested if ini. Nah nanti seperti ini juga, ada yang seperti ini juga. So, tampilan dari flowchartnya nanti gitu. Nah ini nested if juga nih seperti ini. Ini maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini kan lebih dari beberapa, ini ada 5 if nih ya kan, ada 5 pernyataan. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya pernyataan pertama tidak benar gitu ya. Dia masuk menginputkan data dari kondisi if K1, ternyata misalnya dia misalnya dia benar, salah gitu ya. Sebenarnya sini nggak true ya. Ini salah, maka dia masuk ke kondisi kedua. Tapi kalau misalnya dia benar ya, sebenarnya ini salah nih antara false sama false, harusnya sini false, sini true gitu ya. Nah kalau misalnya kondisi benar, maka masuk ke pernyataan benarnya. Tetapi kalau salah, dia masuk ke pernyataan kedua. Nah masuk nggak kira-kira yang kita inputkan di sini, masuk nggak yang di ke pernyataan kedua? Kalau misalnya nggak masuk juga, maka dia masuk ke pernyataan ketiga. Kalau pernyataan ketiga belum masuk juga, maka dia masuk ke pernyataan keempat. Ternyata di pernyataan keempat masuknya, nah baru di sini keluar pernyataannya. Nah intinya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya pernyataannya pas pertama yang udah masuk, pas diinputkan datanya juga udah benar, pernyataannya juga benar, maka langsung keluar. Jadi nggak akan masuk lagi ke percobaan selanjutnya. Tetapi jika memang masih
belum masuk ke pernyataan yang ke-1, maka dia akan masuk ke pernyataan yang kedua. Kalau belum masuk juga nilainya, maka masuk ke pernyataan yang ketiga. Begitu seterusnya sampai terakhir. Nah, seperti itu ilustrasi dari penggunaan if lebih dari satu if ini gitu. Ya. Nah, contohnya seperti ini nih teman-teman ya. Ada contoh program di codingan dalam bahasa C. Misalnya di sini variabelnya itu adalah suhu. Integernya adalah suhu nih variabelnya dengan tipe data integer. Kita tampilkan, kita inputkan suhunya ya, suhu gitu ya. Nah, kemudian if suhu. Nah, ini kan ada if suhu. Ini if suhu ini dapat dari mana? Karena kita variabelnya udah kita deklarasikan bahwa if itu nilainya adalah integer. Maka di if-nya ini jika suhu kurang sama dengan 0, berarti di bawah angka 0 ya. Nah, maka itu pernyataannya adalah padat gitu. Cout-nya adalah padat pernyataannya. Nah, jika suhunya di besar sama dengan 100 ke atas nih ya. Kalau besar sama dengan 100 ke atas. Kalau kurang sama dengan berarti 0 ke bawah. 0, min 1, min 2, min 3 gitu ya. Kalau misalnya seperti ini pernyataannya berarti terhitung dari angka 100, 100, 101, 102. Nah, jika if-nya besar sama dengan 100, maka pernyataannya adalah gas. Ya, kemudian ada masuk pernyataan ketiga. Jika pernyataannya if-nya itu misalnya nggak masuk ke poin ini, mana nih? Nggak masuk ke poin min ini, nggak masuk juga ke kondisi ini, maka otomatis terakhirnya dia akan masuk ke kondisi yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan menerapkan beberapa if di sini. Menerapkan 3 if ya. Tetapi kenapa yang terakhir ini nggak dibikinkan if-nya Pak? Nggak perlu, karena kalau misalnya kondisinya awalnya memang udah nggak masuk, kondisi keduanya juga nggak masuk, otomatis dia akan masuk ke kondisi yang terakhir gitu loh intinya. Tetapi boleh juga kalian bikinkan if-nya gitu, boleh jadi bikinkan, dan itu nggak salah. Kalau sini kan else aja tanpa ada if suhu seperti ini, bisa juga dibikinkan seperti itu. Yang penting pernyataannya adalah kalau dia tidak masuk ke pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat, otomatis dia akan masuk ke pernyataan yang terakhir. Yang mana kalau pernyataan terakhir nggak dibikinkan if-nya juga nggak masalah gitu, dibikinkan juga nggak masalah, seperti itu teman-teman ya. Nested if. Kemudian kita masuk ke yang keempat, ada switch case ya. Kita dalam pengkodingan juga kita bisa menggunakan codingan if else tadi ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan switch case ya. Pernyataannya yang mana? Pernyataan ini penerapannya sama, hasilnya sama teman-teman, tapi cara codingannya sedikit berbeda ya. Contohnya switch case ini ya, dia punya pernyataan seperti ini misalnya. Contohnya di sini lah ya, yang mana nih contohnya yang enak. Nah ini contohnya seperti ini. Di switch case ya, misalnya kita inputkan semua. Di sini kita gunakan variabel hari variabelnya dengan tipe datanya integer, yang mana hari ini juga kita tahu nilainya, diketahui langsung nilainya adalah 7. Kemudian kita inputkan ya, cout hari ini adalah gitu ya, karena 7 berarti dibaca, nanti dibaca hari ini, hari variabel ini, buka kurung awal case 1 ya. Case 1 adalah minggu, break. Nah, kalau misalnya switch itu kita menggunakan case dan break di sini teman-teman ya. Kita switch dulu dari variabel hari, kemudian buka kurung case 1, cout minggu, break. Nah, dia break ya. Kalau tadi kan kalau misalnya berhenti ada sambungannya kan langsung else if. Kalau ini enggak, langsung masuk. Kalau udah break berarti case 2, cout Senin, break. Case 3, cout-nya adalah Selasa, break gitu ya. Nah, cout tahu ya artinya apa? Cout ya, minggu kemarin kita bahas ya. Cout adalah untuk menampilkan, cin adalah untuk memanggil ya, sama seperti printf, scanf ya. Nah, itu case 4 Rabu, break. Case 5 Kamis, break. Nah, seperti itu terus sampai dia case 7 Sabtu, break gitu. Nah, kalau ditutup, kalau misalnya terakhirnya tuh cout tidak ada lagi hari lebih dari 7, karena memang 7 nilainya di sini kan. Nah, ini 7 berarti 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini adalah penerapan kalau kita menggunakan switch teman-teman ya, if gitu. Kalau if seperti tadi, kalau switch seperti ini. Yang mana nanti sebenarnya tujuan dari program, hasil program juga tetap sama. Jadi variatif kita ingin menggunakan nanti fungsi perjabangannya apa gitu ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah
tidak bersyarat ya. Ini menggunakan statement gitu ya. Nah, nanti akan banyak contoh di sini ya teman-teman ya. Nih. Nah, bagaimana melihat flowchart seperti ini gitu ya. Nah, mungkin sebaiknya kita lihat aja nih contoh programnya ya, jangan lihat di sini. Nah, kita lihat contoh programnya sebentar ya. Mana dia ya? Nah, ini praktikum percabangannya langsung nih kita lihat ya. Nah, bagaimana cara penerapannya fungsi percabangan tersebut di bahasa pemrograman C ya. Kan tadi udah kelihatan juga flowchartnya seperti apa pembuatannya ya teman-teman ya. Kelihatan flowchartnya. Kemudian bagaimana cara codingannya di dalam bahasa pemrograman C. Nah, kita lihat salah satu contoh. Ini adalah contoh pertama, latihan pertama dari if ya teman-teman. Nah, misalnya kita buatkan codingan seperti ini di dalam bahasa C kita. Include Studio Chunio ya, main ini wajib ya. Kemudian barulah kita deklarasikan variabelnya. Ada di sini variabel nope ya, ini singkatan-singkatan sebenarnya ya teman-teman ya. NPP, RS, PA, yang mana variabel ini tipe datanya adalah char. Kemudian ada yang nama datanya LD ya. LD. Nah, LD yang mana ini adalah tentang entry perawat ya teman-teman ya. Entry perawat yang mana NOP ini itu adalah nomor polis gitu ya. NPP itu adalah nama pengguna polisnya ya. Nah, kemudian ada yang RS itu adalah rumah sakitnya gitu ya. Jadi saya singkat-singkat aja nih variabelnya biar mudah ya. Kemudian PA itu adalah plan nih. PA-nya adalah plannya teman-teman. Ya, jadi ini adalah tipe datanya cocok adalah char teman-teman gitu ya, karena dia tidak berupa angka di sini tapi cuma huruf gitu atau string gitu ya. Kemudian LD, nah LD itu apa? Itu adalah lama dirawat. Kalau lama dirawat biasanya kan hitungannya hari gitu ya, 3 hari 5 hari gitu ya, 4 akan angka, berarti dia cocok tipe datanya adalah integer. Kemudian float di sini adalah biaya per hari. Kemudian total bayarnya kita singkat biaya per hari BPP, dan total bayarnya nanti TBP, saya singkat seperti itu, yang mana tipe datanya adalah float itu teman-teman ya. Kemudian kita print F, kita entrykan perawat. Nah, ini maksudnya kalau kita menggunakan slash T seperti ini ada 2 slash T nih, itu nanti posisi judulnya itu akan diketengahkan teman-teman ya. Kemudian diakhiri dengan slash N 2 kali, maka nanti akan dijarakkan antara judul dengan entry data ini gitu. Ya, itulah gunanya slash T dan slash N. Nah, kita lanjut print F nomor polis. Get. Nah, di sini saya tidak menggunakan scan F teman-teman, tapi get. Kenapa get? Karena get lebih mudah untuk dipanggil. Kita tidak perlu gunakan tata letak seperti %C dan %I. Kalau kita menggunakan scan F wajib ada ininya ya. Kalian langsung bikin variabel itu nggak akan kebaca dia teman-teman. Tetapi get bisa kita gunakan tanpa harus gunakan ini. Hanya saja kalau misalnya get itu hanya berlaku untuk string saja. Kalau yang berupa angka-angka itu nggak berlaku get ya teman-teman ya, akan error terus dia ya, tipe datanya mempengaruhi teman-teman. Jadi get hanya diperuntukkan untuk string yang sekiranya itu angkanya tidak akan digunakan untuk jumlah-jumlah gitu ya, kalian pembagian gitu. Nah, saya gunakan get. Dari apa? Nomor polis dari NOP, variabel NOP ini ya. Nah, ini. Kemudian nama pengguna polis gitu ya. Nama pengguna polis. Saya menggunakan get juga dari NPP. NPP dari mana? Saya ambil dari sini ya. Kemudian rumah sakit ya, get lagi saya gunakan get dari tipe variabel apa? Saya ambil variabel RS, tipe datanya chart gitu ya teman-teman ya. Kemudian plan, adanya plan A, plan B, dan plan C. Nah gitu ya, plan A, plan B, plan C maksudnya kemana? PA di sini nih. Nah, PA. Nah, di sini saya menggunakan scan F teman-teman ya, karena bisa jadi nanti ABC yang ini nanti akan masuk ke dalam proses pemrosesan nanti di dalam pemrograman. Makanya di sini tidak cocok menggunakan get lagi gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan char. Tetapi kalau kita lihat dari PA ini dia masuk string apa karakter atau apa char? Dia masuk ke char karena dia nggak disebut dengan string. Kenapa? Karena dia
kalau kita lihat dari ABC ini, berarti kan ini cuma satu karakter doang ya kan. Berarti cocoknya bukan string tetapi char. Makanya di sini juga tidak ada buka kurung siku seperti sebelumnya, seperti angka 10, 25 dan 25 karena dia berupa char. Karena kalau kita lihat di sini hurufnya cuma satu doang, berarti char. Makanya di sini pas scanf saya tidak menggunakan %s di sini, tetapi adalah %c, teman-teman ya. Barulah kita panggil variabelnya PA tadi di sini. Nah, lanjut lagi printf lama dirawat. Ya, tipe datanya apa nih lama dirawat? LD, integer, ya kan? Scanf, maka di sini saya menggunakan %i. Kenapa %i? Karena tipe datanya adalah integer. Makanya setiap scanf yang kita gunakan itu wajib kita menggunakan ininya. Gitu loh ya. Nah, dari tipe data apa? LD. Mana LD tadi ini nih? Variabel LD ya. Barulah printf lagi. Ini kenapa printf saya bikin agar ada jaraknya nanti ya. New rule gitu intinya. Kemudian setelah kita inputkan, kita buatkan seperti ini, barulah kita masuk ke dalam programnya, masuk ke dalam fungsi percabangannya teman-teman. If, jika plan A nih, plan ini kan ada bagiannya nih, ada A, B dan C. Jika A gimana, jika B gimana, jika C gimana gitu ya. Misalnya jika PA sama dengan A, misalnya A ini ya, maka biaya per kamarnya mungkin bisa, biaya per kamarnya adalah 800 gitu teman-teman. Nah, misalnya nanti kalau misalnya kita akan pilih A, maka dia akan membaca ini gitu. Jika kalau misalnya udah habis pernyataan pertama, masuk ke pernyataan kedua. Else if, jika PA-nya itu adalah B, maka total pembayaran pernyataannya adalah 650.000. Ya, buka lagi. Nah, di sini karena kalau misalnya tidak masuk ke pernyataan yang pertama dan yang kedua, otomatis dia akan masuk pernyataan yang terakhir gitu. Nah, ini terakhir, jadi nggak perlu lagi kita buatkan if-nya. Tetapi kalau misalnya kalian buatkan juga nggak masalah. Jika else if PA sama dengan C, tutup kurung lagi, ya kan itu boleh juga teman-teman. Tapi kalian langsung gini juga nggak akan masalah gitu ya. Maka dia total pembayaran adalah 500.000. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi perhatikan di PA ini saya menggunakan, kalau yang namanya di Borland, kalau menggunakan karakternya satu gitu ya. Kalau string kan lebih dari satu. Kalau misalnya satu itu menggunakan kutipnya satu doang teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan berupa huruf itu wajib punya kutip. Ya, hanya saja kalau misalnya char, berarti kan dia huruf karakternya cuma satu nih, ya kan? Berarti kita harus menggunakan kutipnya satu doang. Tetapi kalau kita menggunakan string, berarti kan lebih dari satu karakter nih, ya enggak? Otomatis kita akan menggunakan kutipnya ini enggak satu, tapi yang dua, kutip dua gitu loh, ditutup dengan kutip dua lagi, ya. Paham ya? Seperti ini nih kutip duanya. Kalau kita menggunakan string berarti lebih dari satu, tapi kalau misalnya karakternya satu memang harus menggunakan kutip satu. Nah, seperti itu di bahasa C ya teman-teman. Nah, andaikan dia berupa angka, kan tipe datanya juga integer. Nah, otomatis angkanya juga harus juga tidak boleh menggunakan kutip. Kutip hanya berlaku untuk tipe data yang string dan char aja. Tetapi kalau misalnya tipe data yang berupa angka itu nggak boleh pakai kutip. Kalau misalnya pakai kutip berarti dikenal itu bukan untuk dikali dibagi, bukan untuk diproses, tapi hanya untuk ditampilkan doang. Ya teman-teman. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya berupa angka-angka juga dia, tetapi nggak digunakan untuk penjumlahan, untuk pemrosesan. Contohnya adalah nomor telepon, NPM kalian, ya kan? Itu kan angka juga datanya, tetapi kan bukan untuk dijumlah kali bagikan, ya kan? Nah, itu berarti cocok tipe data di situ adalah gunakan string atau char gitu ya, string teman-teman ya, bukan integer, bukan float, karena gunanya itu bukan untuk dijumlah-jumlahkan ya kan, nggak ada NPM kalian dijumlahkan, nomor HP kalian dijumlahkan ya kan. Nah, berarti kalian harus menggunakan string. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya perintah ini udah selesai, barulah kita masuk prosesnya. Prosesnya mana? Ini prosesnya teman-teman ya. Ini yang sedikit ini. Total pembayaran diperoleh dari lama dirawat dikali harga per kamar. Nih, LD dikali BPP gitu ya. Nah, seperti itu. BPP. Kalau kita lihat lanjutan programnya seperti apa? Nah, ini BPP tadi. Ya, jadi ini programnya. Nanti akan kebaca seperti ini, ya. Kemudian barulah kita tampilkan dia, kita printf kan dia, kan prosesnya udah selesai nih, ya kan. Baru kita tampilkan print informasi dan data peminjaman. Nomor polisnya kita tampilkan lagi, nama polisnya kita tampilkan lagi, plannya kita tampilkan lagi. Plan akan tampil hasilnya tergantung dari input awalnya. Kalau A yang kalian tampilkan, maka di sini A yang akan keluar.
Kalau B yang kalian tampilkan maka B yang keluar, kalau C maka C lah yang keluar. Dan nanti rumah sakitnya mereknya apa gitu ya, nama rumah sakitnya. Kemudian lama dirawatnya berapa hari, mungkin kalian inputkan 3 hari. Misalnya tadi ya kan, kalian di sini inputkan adalah plannya ini adalah A ya, plan kamarnya ini adalah A, kan ada ABC ya, tapi A. Nah, A di sini ya, itu kan kita lihat di sini. A di sini ternyata biaya per kamarnya itu adalah 800.000. Andaikan kalian buat di sini lama dirawatnya 2 hari, otomatis nanti akan dikalikan. Ya kan, nah 800.000 dikali dengan 2, maka akan kena 1.600.000. Nah, hasil prosesnya ini tadi akan ditampilkan di sini. Sini teman-teman. TDP ya. Nah, seperti itu. Nanti kita tampilkan lagi kalau misalnya A yang ditampilkan, otomatis ini akan keluar sendiri nih TDP ya. Jadi yang perlu kita inputkan di sini ini sebenarnya sebagai input gitu ya. Yang perlu kita inputkan di sini cuman plannya aja ya. Mau pakai kamar A, B dan C ya kan. Kemudian lama rawatnya aja ya kan. Kemudian biaya per kamarnya itu kita dapat peroleh dari plan A-nya tadi. Di sini kita buatkan variabel plan biaya per kamar tadi. Kemudian total bayarnya tadi kita perolehnya juga dari proses. Jadi bukan dari input gitu teman-teman. Jadi ada 2 variabel di sini yang kita peroleh itu dari hasil proses ya, yaitu BPP yang kemudian satu lagi TBP gitu ya. Nah, itu yang kita peroleh dari proses, yang mana 2 variabel tadi itu tidak kita inputkan di sini gitu. Tetapi diperoleh dari prosesnya tadi di sini. Maka sehingga di outputnya akan lebih banyak dari inputnya gitu teman-teman ya. Nah, di sini akan ada TBP dan TDP, yang mana ini kita inputkan, kita peroleh dari hasil proses. Seperti itu teman-teman ya. Paham ya ilustrasi yang saya jelaskan ini, semoga sekalian paham ya. Nanti kalian cobakan gitu ya. Nanti akan ada contoh kedua. Misalnya seperti ini. Nanti hasil seperti ini ya. Nah, ini nanti hasilnya. Kalian inputkan nomor polisnya berapa misalnya, namanya siapa misalnya. Kemudian rumah sakit namanya apa gitu ya kan. Kemudian plannya apa, A, B atau C. Nah, kalau saya ambil B gitu di sini contohnya. Kemudian lama dirawatnya 3 gitu ya kan, otomatis nanti hasil informasi yang keluar adalah dia ambil plannya B, lama dirawatnya 3 hari, sedangkan B itu adalah biaya per kamarnya adalah 650.000, sehingga akan dikalikan 3 sehingga mendapatlah totalnya harganya segini. Nah, ingat, BPP dan TDP ini diperoleh dari proses, bukan kita inputkan dari sini gitu ya. Paham ya teman-teman? Nah, lihat aja ilustrasi seperti ini. Nanti kalau kalian codingkan sendiri, kalian paham teman-teman maksud saya itu yang mana ya. Nah, kita lanjut, nanti dicobakan ini. Yang kedua, misalnya ada latihan seperti ini. Buatlah sebuah aplikasi peminjaman uang nasabah dengan menginputkan kode nasabah, nama nasabah, jumlah pinjaman, lama pinjaman ya. Jika lama pinjaman itu sama dengan 1 itu maksud 1 hari misalnya ya, maka bunganya adalah 8%. Jika lama pinjamnya adalah 2 hari, 2 gitu ya, maka bunganya adalah 10%. Jika lamanya lebih dari 3, maka bunganya 12% ya. Prosesnya adalah harga bunga diperoleh dari bunga dikali jumlah pinjaman ya. Bunga dikali jumlah pinjaman ya teman-teman. Nah, total bunga diperoleh dari harga bunga dikali lama pinjaman ya. Nah, total pinjaman diperoleh dari jumlah pinjaman ditambah total bunga. Nah, tampilkan semua proses program. Nah, dari soal studi kasus seperti ini, itu seperti apa program yang harus kita buat. Nah, dari soal seperti ini kalian harus pahami dulu variabel-variabel yang akan dimasukkan, dideklarasikan apa-apa aja gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat. Di sini akan masuk di variabel adalah kode nasabah, kemudian nama nasabah, dan jumlah pinjaman, kemudian lama pinjaman. Nah, ini dia lama pinjaman ini ya. Kemudian apa lagi? Jika lama pinjaman, berarti ini masuk variabel yang mana lama pinjaman ini nih variabelnya ya. Nih, ini ya. Ini dia nih variabelnya, misal 1 dia ya. Jika pinjaman 1 berarti dia variabel. Maka bunga 8%, berarti ini bunganya adalah variabel juga ya. Paham ya sampai di sini maksudnya? Nah, harga bunga
diperoleh dari bunga dikali jumlah pinjaman, ya. Jadi harga bunga diperoleh dari bunga ini dikali jumlah pinjaman ini. Variabel jumlah pinjaman dikali bunga, intinya seperti itu. Maka dapatlah harga bunga. Paham ya? Nah, berarti ini variabel juga nih. Harga bunga berarti menjadi variabel baru juga nanti yang diperoleh dari proses, ya. Kemudian baca lagi. Total bunga diperoleh dari harga bunga dikali lama pinjam. Nah, berarti harga bunga dari mana? Dari hasil proses sebelumnya ini nih, ya. Yang mana harga bunga ini diproses dari bunga dikali jumlah pinjaman tadi. Yang mana bunganya ini, jumlah pinjamannya ini, ya. Ini agak riuh ya. Nah, tapi moga-moga sih kalian paham gitu. Nah, total bunga diperoleh dari harga bunga dikali lama pinjam. Lama pinjamnya ini, nih. Jika lama pinjamnya 1, jika lama pinjamnya 2, jika lama pinjamnya 3, maka akan dikalikan di sini. Ya. Kemudian total pinjaman diperoleh dari jumlah pinjaman dikali total bunga. Nah, total bunga yang didapat ini nih, ya, dikali dengan ditambah dengan total bunga. Total bunga, ya, seperti itu jumlah pinjaman. Nah, kita lihat programnya seperti apa nih kira-kira. Ini enggak riwah kaliannya yang ngelihat soal seperti ini. Contoh seperti ini. Kita inputkan semuanya. Kode nasabah, nama nasabah, itu tipe datanya adalah string. Kenapa string? Karena dia menggunakan kurung siku nih. Makna ketika bahwa ini string. Lama inap integer. Kemudian saya menggunakan long integer, jumlah pinjaman, ya. Menggunakan long integer. Pakai integer boleh nggak Pak? Boleh, ya. Float, ya. P bunga ini, P bunganya apa ini? Kita lihat dari soalnya. P bunga, ya. Nah, kita lihat P bunga nanti ya. Nah, ada P bunga, kemudian ada total harga bunga, kemudian total bunga, kemudian total pinjaman, ya. Nah, variabel tadi itu nanti kalian bikin aja, nanti nggak harus seperti ini ya. Variabel yang kalian ketemukan boleh pakai variabel yang kalian paham aja, yang penting konsepnya sama maksudnya, ya. Kemudian di sini kita inputkan kode nasabah, kita inputkan namanya, kita inputkan jumlah pinjamannya, ya. Jumlah pinjamannya kita menggunakan integer, ya. Jumlah pinjaman nih long integer. Kalau long integer berarti kita menggunakan %i juga, ya. Lama pinjamannya berapa lama? Lama pinjaman integer, ya. Nah, seperti itu. Barulah masuk ke fungsi if-nya. Jika lama pinjaman sama dengan 1, maka bunganya adalah 0,8. Berarti P bunga ini, variabel ini adalah bunganya teman-teman, yang ini nih, ya. Nah, P bunga sama dengan 0,08. Dan ingat ya, di bahasa C itu tidak mengenal persen teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 8%, itu harus kalian kalkulasikan dulu gitu ya. 8% jadi berapa kalau kita naikkan menjadi nilainya itu bilang berkoma gitu, 0,08 seperti itu. Dan ingat, di komputer juga koma juga tidak dikenal dengan tombol koma, tetapi dengan tombol titik, ya, jangan salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian bikin 8% di sini dia akan error teman-teman, ya. Nah, seperti itu. Bunga 0,8%. Nah, makanya di sini float tipe datanya. Else, jika lama pinjamannya 2 hari, maka bunganya adalah 10%, ya. Jika lebih dari itu, maka bunganya adalah 12%, ya teman-teman, 0,12. Nah, kemudian kita coba kalkulasikan dengan rumus yang ada di sini tadi, dengan jumlah yang diminta di study kasus tadi. Harga bunga diperoleh dari bunga dikali jumlah pinjaman. Harga bunga diperoleh dari bunga ini nih, ya, nih, dengan jumlah yang kita inputkan, jumlah pinjamannya. Kemudian total bunga itu diperoleh dari harga bunga yang perolehan dari sebelumnya dikali dengan lama pinjamannya, ya. Jumlah pinjamannya berapa, lama pinjamannya. Kemudian total pinjaman keseluruhan diperoleh dari jumlah jumlah pinjaman ini ditambah dengan total bunga ini nih, ya. Nah, kalau bisa proses sudah selesai, maka barulah kita bisa buatkan outputnya. Nah, outputnya seperti ini. /n untuk menambahkan new row. Barulah kita buatkan informasi data peminjaman. Kodenya siapa, namanya siapa yang kita buatkan tadi akan ditampilkan lagi. Jumlah pinjamannya
Tadi kita inputkan berapa, maka akan tampil. Kemudian lama pinjamannya berapa hari, nanti akan tampil ya. Kemudian bunga per tahunnya berapa, total bunganya berapa, total pinjamannya jadinya berapa. Nah, paham ya teman-teman? Nah, ini di sini perhatikan persen S menandakan bahwa tipe data yang kita gunakan tadi adalah string. Tipe I itu kita menggunakan integer atau long integer tadi. Kalau persennya F berarti kita menggunakan float. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak, apa itu fungsi dari antara persen dengan F? Ada 9.0, 5.0. Itu gunanya adalah untuk mempersingkat bilangan di belakang koma, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bikin 5.0, yaitu untuk mengurangi berapa koma. Karena kalau nggak kalian bikin kan langsung persen F, itu komanya kebanyakan di belakang. Jadi gunanya itu adalah untuk mengurangi angka koma di belakang koma, nilai ya di belakang koma, intinya seperti itu. Kalian kan coba aja. Kalian bisa buatkan nanti 2.1, 3.1, coba aja 2.0 ya. Intinya untuk mengurangi angka di belakang koma seperti itu. Hasilnya seperti apa nanti akan tampil seperti ini teman-teman ya. Diinputkan semua nih, misalnya saya inputkan nih kodenya segini. Nama nasabahnya ini ya kan, jumlah pinjaman saya 500.000, misalnya saya jumlah pinjaman 500.000, lama pinjaman saya inputkan 1 hari gitu ya teman-teman ya. Kemudian diproses berdasarkan program yang kita buatkan tadi, maka dapatlah hasilnya nanti akan seperti ini, bahwa biaya per tahunnya ini bukan lama pinjamnya bukan 1 hari ya teman-teman, tapi per tahun. Yang tadi itu yang 1, 2, 3 itu adalah 1 tahun, 2 tahun, lebih dari 3 tahun ternyata ya, seperti itu. Nah, kita lihat lama pinjamannya itu adalah 1 tahun, maka bunga yang diperoleh per tahun itu adalah 40.000 ya. Kemudian total bunganya itu kalau karena dia 1 tahun tentu 40.000, tapi kalau 2 tahun otomatis akan dikalikan 2 ya kan, berarti 80.000 gitu loh, karena saya cuma 1 tahun. Nah, sehingga total pinjaman yang saya tadi yang 500.000 ditambah dengan bunga yang 40.000 ya kan, maka total pinjaman saya itu jadi yang harus saya bayarkan adalah 540.000 seperti itu teman-teman ya. Semoga sih kalian paham, makanya nanti dikodingkan agar kalian paham nih maksudnya seperti apa penerapannya. Nah, sehingga kelihatan bahwa yang kita inputkan di sini cuma 4 doang, tetapi hasilnya di sini nanti akan menjadi 7. Ini akan kita peroleh dari hasil proses teman-teman nih ya. Jadi variabel bukan berarti semuanya kita inputkan gitu, tetapi variabel wajib semuanya kita deklarasikan, tetapi bukan berarti semuanya harus diinputkan ya. Kenapa? Karena bisa jadi variabel itu diperoleh dari hasil prosesnya seperti itu teman-teman. Makanya dibaca baik-baik soalnya, karena nanti ujian kita akan seperti ini ya. UTS kita nanti akan seperti ini teman-teman ya. Saya akan mengeluarkan satu studi kasus, kemudian kalian kerjakan gitu, seperti itu teman-teman. Contohnya nih, kita menggunakan tadi if, dan ini kita menggunakan case ya, switch case tadi ya. Buatlah program menentukan hari berdasarkan kode. Yang tadi nih contohnya kan. Misalnya kodenya kalau 1 itu adalah Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu, 7 Minggu. Dengan memanfaatkan fungsi switch case. Nah, seperti apa programnya? Include seperti biasa kita panggil dulu. Kemudian integer kode hari. Kenapa dia kode tipe data variabel dari kode hari ini integer? Karena berhubungan dengan angka ya kan. Kemudian kita put. Nah, di sini kita menggunakan put nih. Saya tidak menggunakan printf. Ini bervariasi. Kalian menggunakan printf juga nggak masalah ya. Kalian put juga nggak masalah. Ini biar kalian tahu aja bahwa penerapannya banyak bisa kita gunakan seperti itu. Jika 1 sama dengan Senin itu ini untuk memperjelas. Nah, kita printf dia, masukkan kode hari antara 1 sampai 7. Scanf %i. Kenapa %i di sini? Karena tipe datanya dari variabel kode hari adalah integer. Dari tipe data apa? Dari variabel apa? Dari variabel kode hari. Makanya di sini %i gitu. Nah, inputkanlah antara 1 sampai 7. Itu seperti itu. Barulah masuk ke program. Programnya seperti apa kita buat? Maka switch. Switch dari mana? Dari variabel kode hari. Buka kurung awal, masuklah case 1. Jika misalnya diinputkan 1, maka hasilnya pernyataan yang keluar adalah hari Senin. Jika case-nya yang diinputkan adalah 2, maka pernyataan yang akan keluar adalah hari Selasa. Ya, setiap case maka akan ditutup dengan break. Ini break. Sampai ke hari ke-6 ya. Nih. Ke-7 nih, 6. Jika yang diinputkan adalah angka 6, maka itu adalah hari Sabtu. Jika diinputkan adalah case 7, maka hasilnya adalah Minggu. Break default.
maka tampilkanlah dia. Put, kode yang dimasukkan salah. Ini maksudnya apa? Andai kan nggak keluar dari angka ini, dia akan hanya mengenal 1 sampai 7. Kalau misalkan inputkan 9 gitu ya, dia akan salah. Nah, tutup dia dengan get seperti biasa. Maka otomatis tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya. Misalnya nih, kita tadi udah menampilkan ini agar memberi pemberitahuan dari program. Kalau misalnya kalian inputkan 1, nilainya Senin. Kalau angka 2 Selasa, 3 Rabu, maka inputkanlah di sini. Masukkan kode hari. Saya inputkan 2, maka yang akan tampil adalah hari Selasa berdasarkan info dari atas. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah penerapan dari Suite gitu teman-teman ya. Nah, ini nanti ada juga contohnya seperti ini. Buatlah program transaksi pemesanan catering dengan menginputkan nomor pesanan, nama pesanan, jumlah pesanan dengan jika suite kode. Nah, sini kita menggunakan cash nih. Berarti bukan if, tapi cash switch gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini tadi kasusnya, silakan nanti dipahami gitu teman-teman ya. Ini akan menjadi apa, tipe-tipe datanya apa-apa aja. Ya, variabelnya apa dulu, tentukan dulu variabelnya apa-apa, kemudian tentukan tipe datanya gitu ya. Nanti programnya akan seperti ini teman-teman, nih seperti ini ya. Nah, ini ya, nanti kita akan bahas yang ini nih ya. Nah, tampilan nanti akan seperti ini gitu teman-teman ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini nih ya. Saya maunya sih tampilan kalian nanti akan seperti ini juga nih semuanya ya. Boleh kalian variasikan lagi kalau lebih banyak pengetahuan. Nah, nanti ini akan saya save dan silahkan kalian kerjakan lagi. Tambah lagi latihannya. Kemarin kan latihan udah tentang satu folder tentang dasar gitu ya. Nanti disambung lagi dengan ini teman-teman ya. Mungkin kalian boleh bikin file baru, folder baru lagi tentang if fungsi percabangannya. Nanti kan ada beberapa latihan di sini ya kan. Ada 4 ya. Nah, silahkan dikodingkan nih ya. Yang penting hasil semua keempat-empatnya ini jalan. Nanti saya kirimkan juga ini PowerPoint-nya gitu teman-teman ya. Nanti dicobakan di Borlansinya, semoga sih jalan ya. Silahkan dicobakan agar kalian paham penerapannya di mana. Baca soalnya baik-baik agar kalian tahu yang mana variabel, yang mana bisa disebut tipe data, kemudian mana diinputkan, yang mana nanti hasilnya diperoleh dari proses. Nah, silahkan dibaca baik-baik soalnya, kemudian dicobakan. Karena ini codingan juga udah saya berikan gitu ya. Silahkan kalian ikuti saja, kemudian kalian pahami. Gitu ya teman-teman ya. Semoga paham. Ini seperti biasa akan saya kumpulkan lagi minggu depannya. Seperti biasa juga nanti ada 4 file. Berarti nanti kalian folderkan menjadi satu folder. Kemudian kalian winrarkan dia. Kemudian nanti diupload. Seperti itu ya. Silahkan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya cukup ya. Cukup rasanya. Nanti ini juga saya kirimkan nanti ke classroomnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan pertanyaan nanti di komentar aja ya, di komentar aja. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.